Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai seluruh pendapatan, beban, laba, atau rugi yang dialami perusahaan dalam suatu periode tertentu, baik bulanan, kuartalan, maupun tahunan. Tujuan utama laporan ini adalah menunjukkan profitabilitas perusahaan, sekaligus membantu para pemangku kepentingan seperti investor dan kreditur dalam menilai kinerja perusahaan. Dengan memahami laporan laba rugi, kita bisa melihat apakah perusahaan berhasil menghasilkan keuntungan atau justru mengalami kerugian selama periode tersebut. Laporan laba rugi memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, laporan ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja periode sebelumnya, yaitu seberapa efektif perusahaan memperoleh laba dari kegiatan operasionalnya. Kedua, laporan laba rugi memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan. Informasi yang tersedia dapat membantu manajemen dan investor memperkirakan pendapatan, beban, dan kemungkinan keuntungan di periode mendatang. Ketiga, laporan ini membantu perusahaan dalam menilai risiko dan ketidakpastian arus kas. Dengan melihat pos-pas, pendapatan, dan beban yang bersifat berisiko, perusahaan dapat memperkirakan kemampuan menghasilkan kas di masa depan lebih akurat. Meskipun sangat berguna, laporan laba rugi tetap memiliki keterbatasan. Beberapa pos yang tidak dapat diukur secara andal biasanya tidak dicantumkan, sehingga informasi mungkin tidak sepenuhnya lengkap. Selain itu, jumlah laba atau rugi dapat berbeda tergantung metode akuntansi yang digunakan. Misalnya, metode penyusutan atau penilaian persediaan berbeda bisa menghasilkan angka laba yang tidak sama. Laporan laba rugi juga melibatkan penilaian dan estimasi, seperti penyusutan aset, piutang tak tertagih, atau penurunan nilai persediaan. Karena mengandung estimasi, hasilnya bisa saja tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode yang menyebabkan peningkatan aset atau penurunan liabilitas, sehingga meningkatkan ekuitas. Penghasilan dibagi menjadi dua. A. Pendapatan revenue. Pendapatan muncul dari aktivitas utama perusahaan yang bersifat rutin dan normal. Contohnya, penjualan barang, jasa atau fees, pendapatan bunga, dividen, dan sewa. Pendapatan menunjukkan seberapa besar hasil yang diperoleh perusahaan dari kegiatan inti bisnisnya. B. Keuntungan. Gains merupakan peningkatan manfaat ekonomi yang muncul dari aktivitas tidak rutin. Contohnya, penjualan aset tetap, pengalihan aset tidak lancar. Keuntungan ini bukan berasal dari kegiatan utama perusahaan, tetapi tetap meningkatkan laba. Selain penghasilan, laporan laba rugi juga mencatat penurunan manfaat ekonomi selama periode berjalan. Beban expenses. Beban adalah seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Contohnya, beban pokok penjualan, beban penyusutan, beban sewa, beban gaji, atau upah. Beban bersifat rutin dan timbul dalam kegiatan operasional sehari-hari. B. Kerugian. Losses. Kerugian merupakan penurunan manfaat ekonomi yang berasal dari aktivitas yang tidak rutin. Contohnya, kerugian penjualan aset jangka panjang, kerugian yang belum terrealisasi dari efek yang tersedia untuk dijual. Losses biasanya terjadi karena faktor luar biasa atau kejadian di luar aktivitas utama perusahaan. Baik, di sini saya menjelaskan soal latihan dan jawabannya. Soal pertama, pendapatan sebesar 120 juta, beban pokok penjualan sebesar 55 juta, pendapatan lainnya sebesar 8 juta, biaya distribusi sebesar 9 juta, beban administrasi sebesar 14 juta, beban lain-lain sebesar 3 juta, beban pendanaan sebesar 2 juta, beban pajak penghasilan sebesar 13 juta. Diminta itu buatlah laporan laba rugi setelah pajak. Jadi jawabannya, laporan laba rugi, terus ada pendapatan sama beban pokok penjualan. Pendapatan itu 120 juta, beban pokok penjualan itu dikurangi dengan laba bruto. Jadi itu hasilnya 65 juta. Terus ada pendapatan lainnya, biaya distribusi, beban administrasi, beban lain-lain, beban pendanaan, laba sebelum pajak. Pendapatan lainnya itu ada 8 juta, biaya distribusi 9 juta, beban administrasi 14 juta, beban lain-lain 3 juta, beban pendanaan 2 juta.
Jadi hasil dari 9 juta ditambah 14 juta, terus ditambahkan lagi 3 juta, terus tambah lagi 2 juta, baru kita kurangi dengan 8 juta, dapatlah 28 juta. Dari hasil laba sebelum pajak itu kita kurangi dari laba bruto ke laba sebelum pajak, itu hasilnya 37 juta. Untuk beban pajak penghasilan itu kan ada 13 juta. Jadi kita kurangin lagi dari laba sebelum pajak tadi, terus sama beban pajak penghasilan itu ada 37 juta, dikurang 13 juta itu hasilnya 24 juta. Soal selanjutnya, terdapat pendapatan dan beban-beban sebagai berikut. Untuk menghitung laba ruginya, kita akan menjumlahkan pendapatan dan menguranginya dengan beban atau biaya. Kemudian, dari hasil yang kita jumlahkan itu akan didapat laba atau rugi di tahun yang berjalan.